Ibu biasa jualan di sana? Saya alun-alun. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Anak? Posisinya anak nggak tahu posisinya kan. Peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar, memang ada kegiatan apa makan siang bareng warga. Polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan siap diperiksa oleh polisi terkait kericuhan di pesta pernikahan anaknya yang menewaskan 3 orang. Pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi yang digelar di alun-alun Kota Garut berujung maut setelah 3 orang tewas akibat berdesak-desakan. Deddy Mulyadi menegaskan dirinya mendukung proses penyelidikan polisi atas insiden ini dan meminta agar proses penyelidikan dilakukan transparan. Deddy Mulyadi bilang ia dan anaknya siap diperiksa oleh polisi jika dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Orang yang ingin selalu terbuka, setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang hajatannya anak. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Pasca pesta rakyat pernikahan anak sulung Gubernur Jawa Barat, anak Gubernur Jawa Barat klaim pihaknya tidak mengadakan pesta rakyat dan pemberian makanan gratis. Makanan yang diberikan merupakan sisa hajatan dan sebagai bentuk empati pada masyarakat yang menunggu acara kesenian yang digelar Jumat malam bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengunjungi keluarga almarhum Bribka Cecep Saiful Bahri Sabtu pagi. Kapolda mengusulkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi untuk polisi korban tragedi makan gratis pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Polda Jawa Barat hari ini akan melakukan olah tempat kejadian perkara ulang tragedi makan gratis pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina. Polisi menduga akses masuk ke pendopo sempit. Namun banyak warga yang datang sehingga terjadi dorongan dari belakang dan membuat 3 orang meninggal dunia. Sejumlah orang terluka akibat terinjak-injak. Selain olah TKP, petugas juga akan meminta keterangan dari panitia penyelenggara pesta rakyat. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan memastikan akan menyelidiki insiden pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut yang juga anak dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kapolda menyebut pengamanan kegiatan pesta sudah sesuai prosedur. Namun polisi akan memeriksa sejumlah pihak untuk mendalami ada tidaknya kelalaian dalam kejadian ini. Apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap
apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Polisi berencana akan melakukan olah TKP dan menyelidiki insiden 3 orang tewas dalam kericuhan di pernikahan anak Deddy Mulyadi. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ridwan Mustafa dan juru kamera Andri Iskandar di lokasi. Ridwan, bagaimana hasil penyelidikan polisi dalam peristiwa ini? Ilona dan juga saudara, sejak tadi pagi sejumlah awak media telah berkumpul di kawasan Pendopo Kabupaten Garut, tepatnya di tempat kejadian perkara pasca terjadi insiden yang menewaskan 3 warga, 2 diantaranya warga sipil dan 1 anggota polisi pada momentum pesta rakyat pemberian makanan gratis pada rangkaian kegiatan pernikahan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Maula Akbar yang nikah dengan Putri Karlina yang merupakan wakil Bupati Garut. Namun sejak pagi hingga saat ini olah TKP susul yang rencananya akan dilaksanakan pada siang tadi tidak berlangsung seperti itu. Dan juga olah TKP pertama telah berlangsung pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Dari hasil olah TKP sementara di tempat kejadian perkara memang telah diberi beberapa titik atau tanda berwarna hijau seperti itu. Dan juga hasil dari olah TKP memang belum disampaikan kepada publik dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan kasus yang menewaskan 3 warga tersebut. Dan tepat di belakang saya merupakan gerbang utama yang merupakan salah satu akses atau satu-satunya akses yang dilalui oleh warga saat kemarin memasuki lokasi pesta rakyat. Karena memang gerbang yang begitu sempit, memang si gerbangnya tidak dibuka semuanya dan hanya bisa dilewati oleh 1-2 orang saja. Sementara di belakangnya banyak warga yang berjubel yang jumlahnya mencapai ribuan sehingga saat itu terjadi desak-desakan hingga akhirnya puluhan warga pingsan dan 3 orang meninggal dunia seperti itu, Ilona. Kapan pemeriksaan akan dilakukan? Apakah Deddy Mulyadi juga akan diperiksa? Karena Deddy mengatakan siap untuk diperiksa dalam kasus ini. Dari informasi yang kami terima bahwa pihak kepolisian akan memeriksa sejumlah saksi mulai dari IO atau pihak penyelenggara dan juga dari pihak Putri Karlina dan juga Maula Akbar. Dan tadi sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, Maula Akbar tepatnya di rumah dinas Wakil Bupati Garut melakukan konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah awak media baik itu media cetak ataupun media elektronik. Dan Maula Akbar di hadapan media mengatakan bahwa dia tidak merasa mengadakan kegiatan pesta rakyat dan juga memberikan makanan gratis kepada warga. Dia pun sempat sok katanya bahwa ketika pada Jumat tepatnya pada hari kemarin warga sudah begitu banyak jumlahnya sehingga pihaknya secara situasional memberikan makanan yang memang makanan tersebut ada atau sisa dari hajatan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu sebelumnya, sehingga karena memang merasa empati terhadap warga karena memang saat itu warga cukup berjubel untuk menunggu kegiatan pegelaran kesenian yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam atau malam Sabtu yang akan dilaksanakan atau akan diikuti oleh Gubernur Jawa Barat, sehingga saat itu secara spontan dia memberikan makanan kepada warga yang saat itu menunggu untuk kegiatan Jumat malam seperti itu, Ilona. Oke, sudahkah ada titik terang siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, dalam peristiwa yang menewaskan 3 orang? Adakah benar unsur kelalaian di sana? Sampai saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Namun demikian, waktu semalam Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan bahwa sebenarnya kegiatan yang dilangsungkan pada kegiatan hari kemarin ini telah sesuai dengan prosedur. Termasuk saat melakukan olah TKP yang langsung dipantau oleh Kapolda Jawa Barat, dia pun mengatakan bahwa mekanisme telah ditempuh termasuk olah TKP dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana penanganan ketika adanya warga yang pingsan, dia dibawa kemana, terus saat evakuasinya seperti apa, termasuk mobil ambulan ketika membawa para korban pingsan ataupun yang meninggal dunia itu memasuki gerbang barat atau gerbang timur, itu pun menjadi salah satu materi dalam olah TKP seperti. Jadi olah TKP yang dilakukan pada semalam itu untuk melihat bagaimana
penanganan yang dilakukan oleh petugas di lapangan saat mereka menangani warga yang masuk, termasuk saat melihat kondisi warga yang keluar setelah membawa sejumlah makanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Seperti itu, Ilona. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Kita tunggu hasil pemeriksaan nanti. Selamat petang. Saudara, 3 orang tewas dalam pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ribuan warga berdesakan memadati acara pesta rakyat untuk mendapatkan makan gratis di pendopo alun-alun Garut. Siapa yang harus bertanggung jawab? Polisi menangkap 3 pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan terborgol di Cisauk, Banten. Polisi menyebut sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa pelaku. Motif pembunuh menurut polisi dipicu kasus utang piutang. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Baru main di luar mah. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wings Care. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Gunadarma, coloring the global future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Maxim tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Bilgos approve. Giliranku bikin yang spesialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang.
Ibu biasa jualan di sana? Saya malu. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Anak? Posisinya anak nggak tahu posisinya kan. Peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar, emang ada kegiatan apa makan siang bareng warga? Polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab. Siapin makanan gratis. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000? Sekuat-kuatnya. Wow. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Saya tidak menyetujui sebenarnya. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar, memang ada kegiatan apa makan siang bareng warga? Tiga orang tewas dalam pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ribuan warga berdesakan memadati acara pesta rakyat untuk mendapatkan makan gratis di pendopo alun-alun Garut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan telah melarang putranya Maula Akbar dan menantunya Wakil Bupati Garut Putri Karlina untuk menggelar acara makan gratis bagi warga terpusat di satu tempat. Iklan di TikTok itu ada pemberitahuan kepada masyarakat, ada kupon, ada nasi goreng gitu. Itu udah beredar di TikTok. Yang di mana itu? Di TikTok beberapa hari lalu, Pak. Oh, itu gini. Jadi gini, ini saya jelasin. Jadi konsep menyediakan makan untuk warga itu bukan tadi siang, yaitu di kegiatan kesenian. Jadi kan, di kegiatan kesenian malam itu saya waktu itu memberikan saran para pedagang yang biasa dagang kalau ada kegiatan kesenian saya itu dibayarkan saja. Jadi masyarakat makan, nanti kita bayar, gitu loh. Jadi tidak dalam bentuk disentralkan dalam kegiatan resepsi. Polisi menyebut akan menyelidiki penyebab kericuhan di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi hingga menewaskan 3 orang. Polisi juga akan memeriksa panitia penyelenggara acara untuk mengetahui kronologi dan penanggung jawab keamanan acara ini. Investigasi di situ, ya bersama dengan dipimpin Pak Wakapolda, ya dengan Direktorat Reserse Umum dan semua PJU, ya, termasuk Kapitumas juga hadir di situ. Nanti akan kita simpulkan apakah nanti penyidikan ini cukup, kita akan bawa ke Polda. Ya, tadi Pak Kapolda tadi malam menyimpulkan bahwa untuk kasus ini akan kita angkat ke Polda Jabar. Tentu saja kasus penyelidikan ini berawal dari mana sih kronologis awalnya tuh akan kita tanyakan kepada panitia yang menjadi penanggung jawab. 3 orang yang jadi korban dalam peristiwa ini telah dimakamkan dan mendapat santunan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sementara 8 orang korban luka lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku melarang anaknya untuk menggelar acara makan gratis untuk pesta pernikahan secara terpusat. Polisi pun memastikan akan memeriksa panitia penyelenggara. Deddy Mulyadi juga sudah menyampaikan bahwa dia bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam sisi pertanggungjawaban ganti rugi maupun imbalan, karena ini bukan terkait dengan kasus kelalaian ataupun lalu lintas, tapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kalau sampai ini merupakan kelalaian dari pihak penyelenggara. Apakah insiden 3 orang tewas dan lainnya terluka di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi bisa dibawa ke ranah hukum? Kita tanyakan ke pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat petang, Pak Heri. Selamat petang, Mbak My Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, insiden korban tewas di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi bisa dibawa ke ranah hukum?
kalau pertanyaannya terbuka, ya pasti bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, maka tentu ini akan panjang juga, harus ada proses penyelidikan terlebih dahulu ya. Tapi pada intinya memang menurut saya kalau melihat dari kronologis, ini kan harus dipastikan dulu siapa pihak yang mengetahui, siapa yang melaksanakan, dan sebatas mana tanggung jawabnya. Jangan-jangan fakta-fakta yang bukan fakta lah, katakanlah rangkaian-rangkaian peristiwa yang berseliweran di media saat ini itu juga belum tahu sebab pastinya apa berkumpulnya masyarakat. Yang pasti empati kita ajukan ya pada pihak korban. Tapi apakah kemudian ini harus masuk ke ranah pidana? Saya rasa juga aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian akan sangat berhati-hati ya untuk konteks ini, karena tentunya akan banyak hal perbuatan-perbuatan semacam ini yang akan nanti bisa ditarik ke ranah pidana tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang dan jelas. Karena pada hakikatnya ini kan dalam delik pidana dikenal sebagai delik culpa, kelalaian. Nah, memang ada kemungkinan di pasal 359 KUHP bahwa karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Tapi tentunya tidak sesederhana itu. Kemudian atas dasar unsur tadi itu kan harus dipenuhi juga. Terpenuhi nggak unsur itu dalam perbuatan pidana yang disangkakan dalam peristiwa makan-makan tadi ya. Kalau memang benar itu adalah rangkaian peristiwa yang berujung menyebabkan orang meninggal itu karena adanya makan-makan tadi. Tapi kalaupun tidak, saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak KDM itu sudah sangat tepat begitu ya, untuk datang kepada keluarga korban kemudian memberikan santunan. Itu sebenarnya hakikat dari yang diajarkan juga oleh nenek moyang kita kan, bahwa ada rasa tepo seliro di sana, ada rasa keinginan untuk kemudian membantu mereka yang memang korban dalam hal ini. Pak Heri, tapi menurut Anda bahwa dalam peristiwa ini memang ada unsur kelalaian kan? Saya tidak mengatakan itu pasti ada ya. Kelalaian itu kan juga banyak jenisnya. Tapi apakah kelalaian ini yang dimaksud sebagai perbuatan pidana? Tentu tidak, karena tidak 100% bisa dipastikan. Karena begini, bahwa ketika ada undangan ke satu tempat ya, sedangkan menurut mereka secara pandangan dalam konteks hukum pidana ini kan berarti ada dianggap dia punya pengetahuan nggak bahwa kalau kedatangan orang tadi kemudian meninggal dunia. Saya rasa penyelenggaranya dari awal tidak punya keinginan atau nawaitu menghilangkan nyawa orang kan, begitu dulu ya. Jadi mereka juga harus dengar apakah kehadiran orang-orang ini memang melewati undangan dan memang dibatasi, atau memang itu hadirnya begitu saja ya. Kalau ada gimana ya, kita tidak bisa kemudian membatasi keinginan orang untuk berkumpul di satu tempat kan. Nah, ini lantas Pak Heri, siapa yang harus diperiksa untuk membuktikan adanya unsur kelalaian ataupun tidak dalam peristiwa ini, karena 3 orang yang meninggal, Pak Heri? Ya, tentunya kalau memang benar ini ada pemrakarsanya ya untuk kegiatan ini. Pihak-pihak yang berada di sekitar tempat itu kan kita lihat sebenarnya tempat itu sudah coba untuk dibarikade juga ya, cuman kan tembus karena terlalu ramai tadi masyarakat yang berkeinginan untuk hadir di kegiatan tersebut. Kemudian juga sudah ada upaya untuk menutup pagar tadi agar lebih rapi lah, cuman tidak berdesak-desakan. Tapi kan itu yang terjadi ini yang menurut saya yang harus kita lihat sudah tindakan yang sebenarnya sudah diupayakan secara maksimal oleh rekan-rekan panitia tadi. Kalau memang ini kegiatannya memang di setting dari awal seperti itu. Yang tidak yakin itu adalah kegiatan ini memang sudah di set up untuk kegiatan makan-makan dari awal tadi, ataupun masyarakat diundang secara terbuka, mereka mendengarnya secara mendapatkan informasi itu dari mouth to mouth aja. Ketika ini dari mulut ke mulut kan tentunya tindakan yang sudah dilakukan oleh panitia juga akhirnya mempunyai celah tadi kan, ketika membeludaknya animo orang untuk hadir ke sana. Nah, ini yang saya rasa tidak bijak ketika hal-hal semacam ini harus difikirkan sangat jauh, sangat detail begitu ya. Ketika ada korban jiwa kemudian mereka harus dibawa ke ranah pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dari awal mereka nggak punya mens rea juga begitu ya.
jahat tadi, kemudian juga mereka sudah berupaya maksimal untuk kemudian memfasilitasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga harus dilihat ya tindakan mereka, apakah pasca terjadinya insiden tadi mereka menyegerakan Baik. untuk memanggil ambulans. Ya, kita tahu bahwa memang tidak ada yang mau, tidak ada yang berniat begitu Pak, adanya korban jiwa dalam peristiwa makan gratis tersebut. Tapi pertanyaan saya Pak, tolong dijawab. Siapa yang harus diperiksa dalam tewasnya 3 orang dalam acara tersebut? Begitu. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab menurut Anda? Karena Pak Deddy Mulyadi mengatakan siap untuk diperiksa. Apakah anaknya juga bisa diperiksa? Kalau untuk dimintai keterangan, saya rasa polisi punya hak ya, punya kewenangan untuk itu. Tentunya bukan berarti bahwa seseorang yang diperiksa itu pasti statusnya jadi Benar. tersangka. Tapi berarti menurut Anda siapa yang layaknya harus diperiksa? Ya tentunya penyelenggara kegiatan tadi. Nah, ini yang harus dipastikan siapa penyelenggara kegiatannya. Apakah itu memang Pak KDM dan keluarga atau malah yang menurut pernyataan yang terakhir itu beliau tidak mengetahui kan. Nah itu sejauh mana. Kalau itu perlu konfirmasi langsung dari beliau, tentunya pihak kepolisian boleh-boleh saja, sah saja dalam hal proses penyelidikan seperti yang tadi disampaikan di prolog awal Kompas TV kan, bahwa sedang diadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap hal-hal ini. Maka menurut ketentuan undang-undang, perintah undang-undang, seseorang wajib sebagai saksi untuk memberikan keterangan apa yang diketahui terkait dengan dugaan tindak pidana tadi. Saya rasa itu tidak sesuatu yang salah juga, malah menunjukkan ada itikat baik dari pihak penyelenggara kalau memang itu adalah pihak dari KDM ataupun tidak. Jadi siapapun yang saya rasa dalam hal ini berkaitan dengan tempat kejadian perkara, tentunya pasti akan dimintai keterangan. Secara normatif akan demikian, ya, karena polisi ingin mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi, begitu kan? Apakah memang sudah diberikan katakanlah undangan dalam kupon lah bentuknya begitu ya? Itu sudah dibatasi tiba-tiba di luar dari hal itu ada lagi pihak yang datang ke sana. Nah ini kan yang kemudian bisa tidak kemudian menjerat mereka sebagai satu bentuk kelalaian tadi ya, karena mereka sudah membatasi. Atau mungkin ada hal-hal yang sebelumnya kita semua tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu yang perlu dijelaskan oleh pihak orang. Saya nggak bilang penyelenggara lah, karena kita masih berdebat masalah apakah ini diselenggarakan secara formal atau tidak begitu ya. Tapi setidaknya orang yang berada di tempat kejadian perkara wajib memberikan keterangan tadi. Ya, wajib memberikan keterangan. Yang kita tahu kan juga anak dari Deddy Mulyadi membantah memberi makan gratis ke warga. Mereka katanya karena kasihan lihat warga menunggu acara kesenian malam, makanya memberi sisa makanan begitu. Jadi seberapa, kita dengarkan dulu pernyataannya sebelum saya bertanya kepada Anda. Ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Pak Heri yang punya acara bilang tidak tahu adanya pembagian makanan gratis, tapi kan yang punya hajatan. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Dari video yang beredar kan tampaknya makanannya sudah disiapkan. Ya, mungkin kita bisa membedakan niat tadi dengan sesuatu yang terjadi di lapangan. Ini yang perlu ditelisik oleh pihak kepolisian kan. Sejauh mana pengamanannya, sejauh mana tadi misalnya mereka sudah menyiapkan upaya untuk agar itu tidak terjadi chaos dan lain sebagainya. Berarti kan ada pihak keamanan minimal. Karena mungkin tidak terfikirkan akan terjadi mungkin ada yang terinjak-injak, kemudian pingsan, meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu mungkin enggak lah. Tapi saya rasa ada pengetahuan dasar yang mereka upayakan sehingga mereka melakukan pengamanan itu, dan itu yang menurut saya bisa membuat unsur kelalaiannya tidak terpenuhi nantinya. Begitu ya. Karena sekali lagi kita juga jangan berpikir setiap niat baik seseorang berujung bisa jadi pidana. Ini juga menurut saya jadi tidak tepat ya. Apalagi kalau misalnya ternyata pihak keluarga
juga memahami bahwa ini adalah kesalahan maaf, ini adalah takdir begitu ya, dan kemudian memaafkan misalnya. Ini hal yang perlu kita pertimbangkan juga dalam kasus ini. Apalagi yang melakukan tindakan misalnya itu mereka terinjak-injak, itu kan kita nggak tahu siapa pelakunya dalam situasi ini kan. Menjadi tidak fair juga orang yang sebenarnya menginjak ataupun mendorong tadi malah lepas dari jeratan pidana. Menurut saya akan jadi panjang lagi cerita ini begitu ya. Iya, kalau ada CCTV di tempat kejadian perkara, bagaimana kalau tidak? Nah, ini kan tentunya setidak-tidaknya bagi pihak korban juga keluarga bisa ditanyakan seperti apa tanggapan mereka terhadap terjadinya hal ini. Tentu kita berempati dan tidak mudah juga pastinya untuk menghadapi peristiwa ini begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini kemudian terjadi sebagai unsur kelalaiannya siapa kan begitu. Karena itu saya katakan tadi, kalau mereka sudah membuat barikade, sudah membuat peta jalan yang cukup misalnya untuk orang masuk, biasa kan sudah ada plotting itu ya. Nah, itu kan biasa seksi acaranya juga ditanya, penanggung jawab dalam kegiatannya pasti ditanya, yang menyediakan makanan ditempatkan di mana, kemudian bagaimana penyerahannya, itu juga kan pasti akan ditanyakan dulu informasi semacam itu. Baru pada ujungnya timbul keyakinan dari penyidik adanya dugaan tindak pidana, sehingga dinaikkan prosesnya dari lidik menjadi sidik. Nah, kalau dinaikkan sidik berarti harus perlu minimum 2 alat bukti. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heri telah berbagi di Kompas Petang. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaannya. Selamat petang. Selamat petang, terima kasih Mbak. Saudara, pihak UGM menyayangkan pernyataan mantan rektornya Profesor Sofyan Effendi yang menyebut UGM tak pernah mengeluarkan ijazah Joko Widodo dalam sebuah live streaming YouTube yang disebarkan Rismon CS. Presiden ke-7 Jokowi secara terbuka